warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tun Komaria dengan NIM A1C2 19062 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitivisme. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian dari teori belajar kognitivisme ini. Nah, di sini teori kognitif ini berpendapat bahwa manusia itu membangun kemampuan kognitifnya melalui tindakan yang termotivasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan juga belajar itu tidak perlu harus terlihat dengan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga terdapat perubahan pada kognitif siswa itu sendiri di dalam skema kehidupannya atau pemikirannya. Yang selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori kognitivisme ini, yaitu ada Piaget, Brunner, dan juga Ausubel. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai teori Piaget. Piaget di sini membagi proses belajar itu pada 3 tingkatan, yaitu ada proses asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu asimilasi. Di sini proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke dalam skema pemikiran yang telah dimiliki seorang siswa. Nah, contohnya sendiri, jika diambil dari bidang matematika, di sini siswa yang telah memiliki pemahaman bahwa perkalian itu adalah penjumlahan bilangan sebanyak n kali, dan di saat yang berbeda guru memberikan materi baru yaitu tentang eksponensial atau perkalian bilangan yang sama sebanyak n kali. Nah, di sini siswa akan dapat membedakan mana sih yang dinamakan perkalian dan juga bilangan berpangkat dari perbedaan keduanya tersebut. Jadi informasi baru yang ia dapatkan akan ia tambahkan ke dalam skema pemikirannya. Nah, untuk yang kedua di sini terdapat proses akomodasi, yaitu sebuah penyesuaian struktur kognitif yang sudah ia miliki ke dalam pengetahuan yang baru ia pelajari. Nah, diambil dari contoh asimilasi tadi, jika siswa di sini telah mengetahui proses eksponensial, yaitu bilangan berpangkat yang mana itu adalah perkalian bilangan yang sama sebanyak n kali, ia akan memodifikasi dengan rumus misalkan A pangkat B sama dengan C, di mana ia akan memberikan A tersebut adalah sebuah bilangan, B tersebut adalah berapa kali banyaknya pengulangan bilangan tersebut, dan juga C adalah hasil dari perkalian A pangkat B. Jadi di situ tadi ia telah memproses struktur kognitifnya, di mana pengetahuan dia mengenai bilangan berpangkat dan juga rumus yang digunakan. Lalu yang ketiga di sini ada ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian antara proses asimilasi dan juga akomodasi. Bisa juga disebut dengan kemampuan untuk mencapai kembali kesetimbangan selang periode ketidakseimbangan melalui asimilasi dan juga akomodasi, di mana saat ia telah memiliki skema lama yang ia bawa dan nantinya ia mendapatkan skema baru yang mungkin sama-sama mirip dalam pengerjaannya ataupun simbol-simbolnya. Nah, di sana akan terdapat proses ketidakseimbangan di mana ia mungkin kebingungan bagaimana perbedaan antara kedua rumus tersebut. Maka melalui proses belajar tadi ia akan lambat laun akan menemukan kebenaran atau keseimbangan kembali bahwa kedua rumus tersebut ternyata berbeda dalam sisi yang telah ia pelajari dan juga ia pahami. Yang selanjutnya di sini ada tokoh yang bernama Brunner. Nah, Brunner di sini terdapat 3 tahap dalam proses belajar, yaitu ada tahap enaktif, ikonik, dan juga simbolik.
di mana ketiganya ini sangat berkesinambungan, yaitu diawali dari tahap enaktif dan nanti berlanjut ke tahap ikonik dan juga selanjutnya ke tahap simbolik. Nah, di sini tahap ikonik tersebut dinamakan sebagai aktivitas memahami lingkungan, di mana ia memahami lingkungan yang ada di sekitarnya ataupun yang akan ia lakukan. Dan juga pada tahap selanjutnya ada ikonik. Di sini adalah melihat dunia itu ia dapat melalui visual-visual seperti gambar maupun grafik dalam memahami aktivitas lingkungan yang tadi ia pelajari. Dan juga langkah selanjutnya di sini ada tahap simbolik, yaitu memahami gagasan-gagasan abstrak di mana dapat kita gunakan simbol-simbol tertentu untuk menjelaskan apa yang akan ia pahami. Lalu untuk contoh dalam teori Brunner ini dapat kita lihat, misalkan siswa mempelajari sebuah bilangan cacah, di mana di sini ia akan mempelajari mengenai penjumlahan 2 kelereng dan juga 3 kelereng yang dipisahkan lalu ia digabungkan akan menjadi berapa kelereng. Selanjutnya ia akan menggunakan visual nyata, yaitu dapat berupa gambar kelereng tersebut, dan yang pertama ada 2 kelereng dan yang satunya ada 3 kelereng, di mana ia akan menyatukan kelereng-kelereng tersebut menjadi satu. Dan juga pada tahap terakhir yaitu tahap simbolik, di sini ia akan menggunakan simbol penjumlahan dalam mengetahui berapa jumlah kelereng yang ia punya sekarang, yaitu dengan cara menuliskan 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Jadi di situ ia dapat belajar mengenai penjumlahan dalam proses-proses yang ada di lingkungan dan ia bawa ke dalam kehidupan nyata, atau hal-hal yang abstrak ia pikirkan ia dapat tampakkan visual dengan mata ia sendiri, yaitu melalui gambar ataupun bendanya secara langsung. Lalu yang ketiga di sini ada menurut David P.A. Subal, yaitu menurut David bahwa belajar yang bermakna itu adalah belajar yang tidak hanya berpatokan dengan hafalan, yaitu ia harus dapat memaknai sebuah pelajaran yang lama dan juga yang baru, ataupun ia dapat menggabungkan antara satu hal yang baru dengan hal yang lama dalam hal makna maupun untuk apa pelajaran itu ia pelajari. Di sini dalam contoh matematikanya, misalkan seorang siswa yang mengetahui rumus untuk mencari rumus suku ke n suatu barisan aritmatika. Nah, ia dapat mencari rumus suku ke n barisan aritmatika dengan cepat, tetapi saat ditanya ternyata ia tidak mengetahui bahwa simbol n tersebut menjelaskan tentang apa dan juga makna rumus tersebut tentang apa. Jadi menurut David, pembelajaran tersebut sangat-sangat tidak bermakna, yaitu karena ia tidak dapat menggabungkan pemahaman antara rumus tersebut dan juga makna dari rumus tersebut untuk apa. Dapat dari sini, menurut David, belajar adalah proses penyatuan antara struktur kognitif lama dan juga baru dalam pemikiran seorang individu yang dapat ia bawa dan juga memaknai sebuah pembelajaran. Yang selanjutnya akan saya bahas mengenai ciri-ciri belajar kognitivisme. Di mana yang pertama di sini teori belajar kognitivisme ini mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia atau individu. Ia tidak terlalu mementingkan apa yang ada di luar dan juga tindakan-tindakan ia di luar, tetapi ia hanya mementingkan pengetahuan siswa tersebut secara individu di dalam dirinya. Dan juga yang selanjutnya, teori ini mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, yaitu seperti contoh yang kita
paparkan tadi, apabila ia mengetahui suatu rumus, ia harus mengetahui secara keseluruhan arti dari rumus tersebut dan juga simbol-simbol yang ada di dalamnya. Tidak hanya mengetahui sebagiannya saja, entah itu maknanya saja ataupun mengetahui rumusnya saja. Lalu selanjutnya di sini ada mementingkan peranan kognitif, yaitu di mana dalam proses belajar itu siswa menggunakan kemampuan kognitifnya dalam proses belajar ataupun mementingkan pembentukan struktur kognitifnya. Ia dapat menggabungkan antara struktur kognitif lama dan juga baru sehingga ia dapat mengambil makna baru dan juga pembelajaran baru yang lebih kompleks dari struktur kognitif yang telah ia gabungkan. Lalu selanjutnya ada mementingkan kondisi waktu yang sekarang. Bukan berarti menghilangkan struktur kognitif yang lama, tetapi di sini ia berfokus kepada struktur kognitif yang baru yang dapat ia bentuk melalui struktur kognitif yang telah ia dapat atau pengalaman lamanya, sehingga didapat suatu pengetahuan yang lebih utuh dan juga pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya akan saya bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama ada kelebihan di sini, yaitu menjadikan siswa itu lebih kreatif dan juga mandiri. Seperti contoh yang telah dipaparkan tadi, bahwa siswa dapat menggunakan simbol-simbol tertentu ataupun grafik atau gambar dan juga visual lainnya dalam pembelajaran, sehingga akan mendukung kreativitas dan juga kemandirian siswa tersebut. Lalu selanjutnya ada kelebihannya, yaitu membantu siswa tersebut memahami bahan belajar secara lebih mudah, yaitu dengan simbol ataupun bahan-bahan tertentu yang ia gunakan dalam pembelajaran, sehingga ia akan mudah memahami tanpa harus berkhayal yang lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya di sini ada kekurangan, yaitu kekurangannya bahwa teori ini tuh tidak menyeluruh dan juga tidak bisa digunakan dalam tingkat pendidikan yang lebih lanjut, karena dalam penguasaannya di sini dapat diterapkan dalam pendidikan sekolah dini, yaitu di tingkat SD, dimana saat nanti ia pada jenjang SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, teori ini sudah tidak terlalu bermakna dalam pembelajarannya. Karena semakin dewasanya seorang individu, kognitifnya akan semakin ia pegang dengan teguh, sehingga ia akan sulit diarahkan karena pemikiran yang telah ia miliki itu telah terpatri dalam pemikirannya, sehingga mungkin saja saat ia diarahkan malah ia kembali mengarahkan kepada pemahaman-pemahaman yang telah ia miliki dan juga ia sepakati dengan struktur kognitifnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan dalam pembelajaran teori kognitivisme ini, pengertian belajar itu ialah proses perubahan struktur kognitif setiap individu dari yang kecil ke pengetahuan yang lebih kompleks melalui serangkaian tahap penyesuaian struktur kognitif, baik itu struktur kognitif lama ke dalam struktur kognitif baru atau informasi baru, maupun struktur kognitif baru yang ia pelajari disesuaikan dengan pengetahuan atau struktur kognitif yang telah ia ketahui sebelumnya. Nah, peran guru di sini dalam bimbingannya terhadap siswa yaitu sebagai motivasi atau dorongan supaya siswa tersebut dapat memunculkan potensi-potensi dalam dirinya sehingga dapat dikembangkan dengan pengetahuan yang ia miliki dan usaha memasukkan informasi atau kognitif tersebut ke dalam pengetahuan baru sehingga akan memunculkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori pembelajaran atau teori belajar kognitivisme, dan juga menurut tokoh-tokoh dalamnya baik ciri-ciri maupun kelemahan dan kekurangannya. Aplikasinya seperti contoh yang telah saya paparkan. Dan sekian dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.